Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa 17 Maret 2020. Bacaan pertama dari Nubuat Daniel, pasal 3, ayat 25, dilanjutkan dengan ayat 34 sampai 43. Maka Asaria berdiri dan berdoa sebagai berikut. Ia membuka mulutnya di tengah-tengah api itu, katanya, "Janganlah kami kau tolak selamanya demi namamu, dan janganlah kau batalkan perjanjianmu. Janganlah kau tarik kembali daripada kami belas kasihanmu demi Abraham, kekasihmu, demi Ishak hambamu, dan demi Israel, orang sucimu, yang kepadanya telah kau janjikan untuk memperbanyak keturunan mereka, laksana bintang-bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Ya Tuhan, jumlah kami telah menjadi lebih kecil dari jumlah sekalian bangsa, dan sekarang kami pun dianggap rendah di seluruh bumi oleh karena segala dosa kami. Dewasa ini pun tidak ada pemuka, nabi atau penguasa, tiada korban bakaran atau korban sembelihan, korban sajian atau ukupan. Tidak pula ada tempat untuk mempersembahkan buah bungaran kepadamu dan mendapat belas kasihan. Tetapi semoga kami diterima baik karena jiwa yang remuk redam dan roh yang rendah, seolah-olah kami datang membawa korban-korban bakaran domba dan lembu, serta ribuan anak domba tambun. Demikianlah hendaknya korban kami di hadapanmu pada hari ini berkenan seluruhnya kepadamu. Sebab tidak dikecewakanlah mereka yang percaya padamu. Kini kami mengikuti Engkau dengan segenap jiwa dan dengan takut kepadamu, dan wajah-Mu kami cari. Janganlah kami kau permalukan, melainkan perlakukanlah kami sesuai dengan kemurahan-Mu dan menurut besarnya belas kasihan-Mu. Lepaskanlah kami sesuai dengan perbuatan-Mu yang ajaib, dan nyatakanlah kemuliaan nama-Mu, ya Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya,
bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan pada hari ini adalah pengampunan. Karena keterbatasannya, manusia itu tidak sempurna. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, entah sadar atau tidak, entah disengaja atau tidak disengaja. Banyak konflik terjadi karena orang tak mau mengakui kesalahannya, bahkan menuduh orang lain yang melakukannya atau yang menjadi biang terjadinya kesalahan tersebut. Amat jarang kata maaf diucapkan karena orang tak mau menganggap diri salah. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, Petrus bertanya kepada Yesus tentang berapa kali ia harus mengampuni orang yang berbuat salah kepadanya. Jawab Yesus, "Sampai 70 kali 7 kali." Apa arti dari jawaban ini? Dalam kekristenan, angka 7 artinya kesempurnaan. Itu berarti 70 kali 7 kali menunjuk pada pemberian pengampunan yang utuh, total, dan sempurna terhadap orang yang melakukan kesalahan. Itu adalah pengampunan yang sifatnya tulus dan murni. Sebab dengan pengampunan sedemikian itu, orang yang berbuat salah akan mengalami kelegaan, kedamaian, dan ketenangan batin. Begitu pula dengan orang yang memberi pengampunan. Tembok kebencian dan dendam yang membatasi relasi hidup manusia akhirnya roboh. Berkat pengampunan, terciptalah kembali relasi kasih dan persaudaraan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita melihat diri kita sejenak. Apakah kita adalah pribadi yang mudah mengampuni? Ataukah kita adalah orang yang sulit mengampuni? Hari ini, Tuhan Yesus mengajak kita untuk memperbaharui sikap dan perilaku kita. Kita diajak untuk memberi pengampunan secara tulus dan total kepada orang yang berbuat salah terhadap kita. Sebab ketika kita menyimpan kesalahan orang dan mendendam, semakin berkobar api kebencian di dalam batin. Dan semakin kita menumpuk rasa dendam, akan semakin tinggi tembok pemisah antara kita dengan saudara-saudara kita. Mari kita membuat komitmen untuk diri kita pribadi. Kita harus berani mengambil keputusan bahwa kita ingin menjadi pribadi yang rela mengampuni dan mau menuntun sesama kita ke jalan yang terbaik seturut dengan kehendak Allah. Ampunilah, maka kamu pun akan diampuni. Semoga demikian.